Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pudin di channel Pudin TV. Oke teman-teman, masih bersemangat puasanya kan? Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Dan sebentar lagi sambil menunggu berbuka puasa, mari sama-sama kita belajar sedikit untuk membuat sebuah tutorial bagaimana cara mudah membuat virtual host di SAM Windows 10. Yang dimaksud virtual host di sini adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah domain lokal yang hanya bisa diakses di komputer kita, dan ketika kita membuat satu buah website atau satu buah halaman web di komputer kita, di laptop kita, itu bisa menggunakan domain tersebut. Jadi tidak lagi menggunakan misalkan localhost folder apa. Jadi tidak perlu lagi seperti itu. Bukan, karena yang biasanya mungkin akan saya contohkan di sini. Biasanya ketika kita mengakseskan, biasanya localhost misalkan phpMyAdmin seperti itu kan, atau misalkan localhost tergantung folder yang kita buat. Ini masih seperti ini karena saya masih menonaktifkan SAM-nya. Oke. Teman-teman, jangan lupa sebelum melanjutkan tutorial ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Bagi teman-teman yang ingin mengontak saya, silahkan, sudah saya sertakan link kontak saya, telegram saya di sini. Silahkan buat teman-teman yang ingin ada pertanyaan, atau bisa nanti di kolom komentar ya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial bagaimana cara mudah membuat virtual host di SAM Windows 10. Yang saya gunakan adalah SAM versi 7.4. Kalian bisa mendownloadnya, silahkan cari saja di internet, misalkan SAM download. Nanti kalian akan diarahkan ke paling atas apacheprint.org, download SAM, kita klik saja XAMPP. Ya, banyak yang nyebut XAMPP atau SAM atau SAM, ya mungkin itu hanya istilah saja. Tapi yang dimaksud adalah ini. Yang saya gunakan adalah versi 7.4 yang ini. Yang saya maksud yang ini. Jadi silahkan download dan silahkan install. Cara installnya ya seperti biasa, tinggal download, next, atau mungkin juga nanti akan saya buatkan juga gimana cara install SAM-nya. Oke. Lanjut ke pembahasan tutorial. Terus yang saya gunakan adalah notepad bawaan si Windows ya, ini yang saya gunakan buat teks ini. Dan juga sebuah notepad++, karena saya sangat familiar sekali dengan yang namanya notepad++. Jadi ketika mengedit saya lebih nyaman, apalagi script, karena nanti akan ada beberapa script yang kita masukkan, saya lebih nyaman menggunakan notepad++. Untuk websitenya silakan, untuk mencarinya silakan kalian cari saja di internet notepad++ seperti ini. Nanti juga kalian akan diarahkan ke maaf karena jaringan di sini mungkin kedeteksi ada virusnya. Cerobong asap, maaf, sorry. Nah, ada notepad++.org, silahkan kalian klik notepad++. Nah, silahkan download yang paling terbaru dan kalian install di komputer kalian. Oke, ini mungkin 2 software yang akan saya gunakan. Bukan 3 software yang akan saya gunakan. Kalau ini tidak perlu install karena sudah ada bawaan dari si Windows-nya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk mengontak saya silahkan kontak saya di Telegram ini. Oke. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya akan saya contohkan. Ini juga sudah saya contohkan. Akan saya buat sebuah folder yang namanya Pudin TV di folder SAM htdoc ya teman-teman. Entah itu di D ataupun di C, tergantung kalian menginstalnya di mana. Kok di sini dicontohnya di D? Karena saya memang menginstalnya di D. Kalau misalkan teman-teman menginstalnya di C, ya berarti nanti di C ya. Itu terserah teman-teman. Itu kan nanti ketika instalasi. Kalau saya kebetulan karena menginstalnya di D, jadi saya akan membuka sebuah folder di D, SAM. Kebetulan SAM-nya saya kasih nama menjadi SAM73. Kok bisa namanya bisa ada tambahan 73-nya? Bisa, ketika kalian instalasi kalian bisa menentukan pengaturan ini gitu kan. Nah,
SAM73, kita masuk saja. Yang kita cari adalah folder htdocs. Nah, yang kita cari adalah folder htdocs. Di sini kita buat sebuah folder yang namanya buat sebuah folder yang namanya pudintp htdocs. Di dalam folder D SAM htdocs atau C SAM htdocs, atau yang saya lakukan tadi D SAM73 htdocs. Maaf, htdocs ya. Seperti ini. Oke. Bersamanya kita sudah membuat satu buah. Nah, ini saya hapus dulu ya. Tadi sebagai percobaan. Saya buat satu buah folder dengan nama pudintp1. Oke, kita klik new folder di sini, atau bisa dengan klik kanan di sini. Kita buat new folder. Kita kasih nama pudintp1. Kalau sudah selesai, klik enter dan folder akan jadi pudintp1. Setelah selesai membuat folder pudintp1, selanjutnya kita buat sebuah file index HTML di dalam folder pudintp1 yang tadi sudah kita buat. Oke, langsung saja masuk ke dalam pudintp1. Kita klik kanan di sini, kita klik new, terus kita klik text dokumen ya. Kita klik ini, akan terlihat seperti ini. Kita beri nama saja langsung index .html. Ujungnya kita hapus, .txt-nya kita hapus. Kita klik delete terus sampai terhapus. Kita klik enter. Jika ada pertanyaan seperti ini, kita klik lagi enter. Tek, yes. Nah, kita sudah membuat satu buah file index HTML di dalam folder pudintp ya, sebagaimana yang tadi diperintahkan di tutorial ini. Buat sebuah file index di dalam folder pudintp, dan saya sudah membuat filenya. Nah, terus bagaimana file ini? Mari kita buka dengan menggunakan Notepad++. Caranya kita klik kanan di filenya, kita edit with Notepad++. Kita klik saja. Nah, akan terbuka file index kita. Ini kita sedang membuka file index yang ada di sini ya. Kita sedang membukanya untuk kita edit. Untuk sebagai contoh, kita di sini kita ngoding sedikit HTML ya. Kita buat sebuah pembukaan HTML. Doctype kita adalah HTML. Ini adalah kode standar HTML ya. Kita buat di sini satu buah HTML, pengenalan tag HTML. Kita buat penutup HTML. Oke. Di sini kita buat head atau kepala ya. Ini script ini adalah default dari si HTML. Ini sangat sangat gini sekali. Pasti kalian juga sangat udah bisa ya, udah menguasai. Kita buat title-nya adalah misalkan pudintp1. Oke. Kita buat lagi title. Nah, udahlah cukup segini. Di bawah head ini kita tambahkan body. Ini standar HTML ya. Pastinya kalian juga sudah bisa dan sudah menguasai. Di sini kita supaya ke tengah, maka kita bikin block center. Tutupannya. Jadi setelah ada pembuka harus ada penutup. Ya kan? Ini pembuka, ini penutup. Ini pembuka, ini penutup. Bedanya nih ada garis ini. Ya, pasti kalian sudah paham lah, saya yakin kalian sudah paham. Kita buat H1, ini H1 pembukanya. H1 itu berarti font yang paling besar ya, misalkan pudintp1 ya. Kita tutup lagi H1-nya, H1 kita tutup kembali. Sudah selesai. Kita sudah membuat satu buah doctype HTML, HTML-nya, head-nya, body-nya, dan ini kita menampilkan satu buah teks dengan judul pudintp1. Dengan menggunakan ukuran H1 ya, berarti ukuran paling besar. Oke, sampai di sini kita sudah melanjutkan sampai sini ya. Itu. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam sebuah folder SAM apase.con httpd.con. Jadi kita masuk ke SAM, entah itu SAM-nya ada di D ataupun ada di C seperti yang saya jelaskan tadi. Silahkan saja. Kalau tadi saya masuknya ke SAM73 apase.con httpd.con. Oke, kita cari foldernya. Kita dari awal ya.
dari D, saya ini dari D, lihat teman-teman, saya dari D, masuk ke SEM73, terus masuk lagi ke folder Apache, nah, masuk lagi ke folder con. Oke, nah, yang kita cari adalah con httpd.con. Nah, kalau saya biasanya, teman-teman, ini kebiasaan saya ya, jadi kalau saya biasanya file ini ingin saya edit, pasti saya backup dulu. Misalkan saya klik di sini, klik kanan, copy, terus di sini lagi klik lagi, paste. Nah, kita rename saja. Ini yang saya maksud kenapa saya cepetin, karena ini cuman nge-backup saja. Bila nanti ada settingan yang mungkin gagal atau ingin dikembalikan ke seperti semula, kalian cukup merename saja gitu. Oke, yang kita akan edit adalah httpd.con. Kita lihat perintahnya. Silahkan masuk ke folder httpd.con oke, kita masuk dengan menggunakan Notepad++. Klik kanan, edit with Notepad++, terbuka seperti ini. Terus yang dia perintahkan adalah buka file http.con, kemudian cari baris include con extra httpd vhost.con. Oke. Untuk lebih mudah mencarinya, kita copy saja yang akan kita cari. Kita klik copy di sini. Kita klik F, kita paste, kita find. Nah, sudah ketemu. Ini yang kita cari, include con extra httpd.vhost.con. Apa yang dia perintahkan? Kata dia, hilangkan tanda pagar di depan teks tersebut, lalu simpan. Jadi kalau misalkan kalian pas membuka ini ada tanda pagarnya seperti ini, mohon maaf, maka silahkan hilangkan kalau ada. Tapi kalau tidak ada seperti ini, seperti yang nampak di depan teman-teman ini tidak ada tanda pagarnya, berarti kalian tidak usah menghapusnya karena memang sudah tidak ada. Berarti ini tandanya virtual hostnya memang sudah diizinkan untuk aktif ya. Oke, simpan, klik di sini. Kalau misalkan kalian sudah menyimpan, ini untuk save-nya, atau misalkan kalian tekan Ctrl dan S gitu. Oke, setelah ini apalagi perintahnya? Setelah ini lanjut masuk ke folder SAM Apache con extra httpd vhost.con. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke folder extra. Kita lihat di sini. SAM bisa di C atau di D. Kita kan tadi sudah masuk di sini di folder con ya. Nah, di sini itu ada tambahan, kata dia nih sudah sampai, kita sudah sampai con nih. Sini. Nah, kata dia buka folder extra lalu masuk ke folder httpd.vhost.con. Oke. Berarti masih di sini kita cari folder extra. Oke. Kita cari httpd.con httpd vhost.con. Oke. Ini yang akan kita edit. Oke. Akan kita edit. Kita lihat di sini perintahnya. Buka file httpd.con, setelah itu ketik script seperti ini. Nah, kita akan menambahkan script seperti ini di dalam file httpd vhost.con. Oke. Kita buka saja, kita klik kanan, kita edit Notepad++ ya. Oke. Mohon maaf, mungkin ini settingan percobaan saya tadi. Tampilannya akan seperti ini, akan keluar seperti ini. Ini tampilan defaultnya seperti ini. Ya teman-teman, tampilan defaultnya. Terus kita lihat lagi perintah di sini, kita diminta untuk menambahkan script seperti ini. Nah, kita langsung masukkan saja, kita langsung kopas, kita langsung masukkan. Saya lebih suka disimpan di paling bawah saja. Klik. Nah, sudah masuk dan akan sedikit saya jelaskan. Jangan lupa untuk mengklik Ctrl S atau ngeklik save yang ada di sebelah kiri atas ini, save ya. Oke. Di sini teman-teman, di sini kita membuat satu buah virtual host dengan port 80 ya. Server admin adalah kontak si admin atau kontak email si admin, di mana nanti setiap ada laporan error atau apapun akan dikirim ke kontak tersebut.
Ini boleh email teman-teman, boleh email kalian, silahkan masuk di sini. Ini server admin, ini nanti kontak si admin dari si virtual host tersebut, yang dimaksud begitu. Yang kedua, baris kedua dokumen root di sini ini perlu saya jelaskan karena biar teman-teman juga mengerti tentang script yang saya masukkan ini gitu kan. Jadi tanpa kopas dan tidak tahu apa-apa gitu kan, karena impact-nya nanti teman-teman ketika membuat virtual host yang lain itu lebih mudah karena sudah memahami. Yang kedua, dokumen root. Dokumen root ini adalah dokumen yang akan kita panggil di folder mana. Tadi yang sebagaimana di tutorial ini, kenapa di pertama kita membuat satu buah folder ini, terus kita masukkan file index di dalam folder tersebut, itu akan kita akses pada tutorial ini. Folder ini yang tadi kita buat akan kita akses. Nah, makanya kita di sini di dokumen root kita arahkan ke D sem73 htdoc, terus ini adalah folder Pudin TV1 yang tadi sudah kita buat. Ya kan, teman-teman tadi sudah buat saya buka folder baru ya. Ya kan, kalau teman-teman masih ingat, nah di sini kan ada D, ya kan, sem htdoc. Nah, di sini ada Pudin TV1 ya kan, yang tadi sudah kita buat. Di dalamnya ada folder index HTML ya kan. Kita arahkan ke folder Pudin TV1. Oke, sudah paham kan ke sini? Jadi ini adalah link untuk mengarah ke folder yang tadi sudah kita buat. Antara C ataupun D itu tergantung teman-teman menginstalnya di mana ya. Itu saja yang akan saya jelaskan. Server name ini adalah domain yang nanti akan kita gunakan. Nah, ini menarik nih. Ini menarik, nanti domain yang akan kita gunakan adalah pudintv.local. Jadi, untuk mengakses folder yang ada di dalam folder htdoc pudintv1, kita menggunakan http pudintv1.local ya. Jadi untuk mengakses folder ini nanti kita menggunakan domain ini gitu kan. Oke. Sampai di sini mungkin teman-teman sudah paham. Terus error log, ini error log saya kopas dari sini. Itu kan saya samain saja, saya menggunakan domain saya yang ada di atas ini. Nah, ini domain saya di atas, saya kopas di sini, itu silahkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Ini sudah ada contohnya, tinggal ke teman-teman ikuti saja. Itu kan, tapi ini yang teman-teman perlu garis bawahi. Oke? Jangan lupa untuk menyimpan, Ctrl S atau klik save yang ada di pojok kiri. Selanjutnya kita lihat lagi. Lanjut masuk ke folder C ya. Ini C ya, ini pasti C. Windows, System 32, drivers, etc dan hostess ya. Kita akan masuk ke dalam folder ini untuk menambahkan tambah script seperti ini. Nah, seperti di bawah ini nanti akan kita tambah script di bawah ini di file host ini. Oke. Mari kita buka. Selanjutnya kita dari sini kita akan masuk kita diminta masuk ke folder C. Nah, C ya. Kita masuk ke folder Windows. Oke, Windows. Kita masuk ke folder System 32. Kita klik saja folder sembarangan, kita klik di keyboard S. Nah, lebih mudah kan? System 32, klik saja 2 kali. Terus klik lagi ke folder paling atas, terus kita klik yang akan kita carikan folder drive ya. Nah, drivers, kita klik D, tek. Nah, langsung ke bawah. Ada di bawah. Ya, sebenarnya ini udah satu halaman kan, nggak perlu nyari, tapi itu cara lebih mudahnya kalau misalkan foldernya di bawah gitu kan. Kita masuk ke folder drivers ini, klik 2 kali. Di sini kita masuk ke folder etc ya. Ke folder etc. Klik ke folder etc. Nah, di sini ada namanya hostess yang akan kita edit. Oke, teman-teman, kita lihat di sini C Windows System 32 dari etc hostess. Kita bandingkan di sini dengan yang ada di atas ini. Bukan Windows System 32 drivers etc, filenya yang akan kita edit adalah file hostess ya. Oke.
Kita edit saja. Jujur aja teman-teman, di sini kita tidak akan bisa melakukan edit ya. Karena biasanya folder host ini sudah diakses oleh sistem, jadi kita tidak bisa mengedit sembarangan. Tapi akan kita coba dulu. Misalkan kita akan coba klik kanan, edit with Notepad++, ya. Sudah kebuka. Ini kita tambahkan yang tadi, kita tambahkan paling bawah ya, yang ini. pudintp1.local ini sama dengan ini, teman-teman ya. Ini sama dengan ini ya. Ini wajib, harus ya, harus sama. Oke, kita tambahkan. Kita klik copy. Paste di sini. Tapi ini kemungkinan sih nggak bakal bisa ya teman-teman ya. Coba kita klik S, Ctrl S untuk menyimpan. Nah, please check this is opened in another program, karena file ini sedang dibuka oleh program lain. Namanya file bawaannya kan pasti dibuka oleh program lain. Oke, kita nggak bisa nih. Kita nggak bisa ngedit di sini. Gimana caranya? Kita tutup dulu filenya. Ada kok, tenang. No. Caranya ada. Kita tutup lagi filenya. Kita berada di folder etc hostess ya, hostess ini. Kita copy filenya. Jangan lupa teman-teman, kita backup dulu ya. Kita backup dulu file ini ya. File hostnya kita copy. Misalkan copy. Kita pindah ke folder pudintp yang tadi. Misalkan kita buat satu buah folder. Namanya misalkan, bisa klik folder di sini ya kalau untuk lebih cepat. Backup hostess. Nah, klik folder sudah terbuat. Kita masuk, kita paste di sini. Oke, ini untuk backupnya ya. Kita kembali lagi ke pudintp, kita back satu folder, kita buka lagi di sini, kita paste juga di sini. Tek. Nah, jadi folder hostess ini sudah masuk ke folder htdoc pudintp. Kok apa harus dipindahkan ke sini? Nggak harus ya teman-teman, nggak harus. Tergantung kondisi laptop teman-teman. Kalau misalkan terjadi error seperti yang saya lakukan tadi, maka mungkin langkah ini perlu teman-teman lakukan. Tapi kalau misalkan laptop teman-teman nggak merasa error, nggak error kok mas, saya bisa mengedit hostessnya di tempat etc tadi, ya udah langsung aja edit di situ ya. Oke, kita edit di sini. Kita di sini, kalau di sini kita yakin bisa ya. Edit with Notepad++. Kita tambahkan script yang ini. Oke, kita tambahkan di sini. Ctrl paste ya. pudintp.local 1.local. Oke, kita simpan. Sudah berhasil disimpan gitu kan, sudah berhasil disimpan. Jadi di dalam folder host yang ada di folder pudintp ini sudah saya tambahkan script pudintp1.local dengan IP 127.0.0.1. Caranya ini mengantisipasi karena tadi error ya. Jadi caranya file yang ini sudah kita masukkan script baru, kita copy lagi. Kita copy, kita pindahkan lagi ke etc hostess di sini, kita paste di sini. Paste ya teman-teman, kita tiban, kita refresh, kita refresh, etc needed administration permission. Oke, continue, klik. Nah, oke. Artinya folder host ini sudah ditiban dengan folder host yang tadi sudah kita edit ya. Ini dilakukan jika, sekali lagi saya ulang, ini dilakukan jika terjadi tidak bisa mengakses folder hostessnya, kita tidak bisa mengeditnya ya. Oke. Langkah selanjutnya apa? Oh, ini langkah selanjutnya akan saya tambah di sini adalah menghidupkan SAM melalui SAM control atau merestart Apache. Atau merestart Apache jika memang SAM control kalian Apache-nya sudah hidup. Oke. Yang akan saya lakukan sekarang adalah ini Apache-nya saya tutup lah gitu kan. Saya membuka SAM control-nya. Ada di mana SAM control? SAM control itu ada di folder D. Ini teman-teman opsional ya. Kalau teman-teman menginstalnya di D berarti di D. Kalau teman-teman instalnya di C, install SAM-nya di C berarti di C ya.
C di folder SEM, kita buka. Nah, di folder D ataupun C opsional ya, di SEM kalau saya namanya SEM73, kalau teman-teman terserah. Itu kan mungkin penamaannya seperti apa. Kalau saya sengaja mengasih nandanya 73. Oke. Kita ke bawah, di sini ada namanya SEM control. SEM control ya, kita klik 2 kali SEM controlnya. SEM control yang exe ini kita klik 2 kali sampai keluar seperti ini. Tuh. Nah, karena saya belum menghidupkan Apache, jadi saya langsung start Apache saja. Klik. Oke. Perlu teman-teman tunggu juga dan perhatikan juga kalau misalkan nanti ada error, Apache ini tidak akan bisa hidup. Kalau misalkan langkah-langkah tadi yang kita lakukan, terutama ya script yang tadi kita masukkan yang ini. Kalau misalkan ada yang salah di sini, entah tutupnya kita nggak tutup lah, atau ada yang salah lah, intinya si Apache ini nggak bakal hidup. Ya, oke. Kita sudah melakukan sampai sini, kita sudah membuat satu buah folder, kita sudah membuat satu buah file index HTML, dan index HTML-nya sudah kita isi, dan kita sudah masuk ke folder sini, kita sudah mengaktifkan ini, kita juga sudah masuk ke file ini, ya kan? Kita sudah memasukkan script ini, sudah dengan domain namanya pudintv.local. Kita juga sudah mengedit host yang ada di komputer kita dengan script seperti ini yang ada di C. Kalau ini wajib di C ya, ini wajib di C. SEM system. Nah, kita juga sudah menghidupkan SEM kita melalui SEM control atau merestart Apache. Kalau misalkan teman-teman Mas saya misalkan Apache ini sudah hidup dari tadi, ya udah kalian restart aja dengan cara klik stop dulu, tuh kan, lalu klik start lagi, tuh kan. Itu untuk merestart settingan yang tadi sudah kita pasang yang ini ya, intinya. Lalu kita akses, kita buka Chrome, kita akses domain yang tadi sudah kita buat ya, http://2 pudintv. Nah, pudintv 1.local. Ingat-ingat, yang akan kita akses ini adalah yang ini, yang tadi sudah kita buat, terus yang ini. Hati-hati teman-teman ya. Jadi ini penamaan domainnya. Jika nanti teman-teman ingin melakukan penggantian domain, ya yang di sini yang digantinya, di sini sama di sini. Oke. Kita akses ini, kita klik enter. Klik. Kita tunggu, teks. Nah, ingat gak teman-teman, kita menulis pudintv1 di mana nih? Di file index HTML. Nah, coba nih kita edit lagi. Misalkan saya kasih 2. Nah, saya kasih 2. Kita lihat, kita restart lagi nih di sini. Nah, berarti ini tandanya virtual host kita dengan domain lokal ini sudah berjalan. Jadi teman-teman sudah berhasil sampai sini. Silahkan nanti teman-teman untuk mengakses pudintv.local. Jadi di sini di folder htdoc, di folder pudintv1. Nah, silahkan project website kalian silahkan simpan di sini. Mau itu project website kalian native lah, atau pakai coding knitter lah, pakai framework Laravel, atau mungkin kalian ingin menginstal WordPress, itu bisa silahkan di sini. Dengan nanti kalian cukup mengakses pudintv.local atau mungkin nama domain yang teman-teman inginkan, misalkan nama saya kampung atau apapun, itu silahkan kalian buat sendiri. Yang perlu teman-teman perhatikan, kesimpulan dari yang akan saya sampaikan di sini adalah ini. Jika ketika kalian mau menambah domain, Pak, saya mau menambahkan domain. Misalkan di sini, kenapa saya ini pakai angka 1? Karena saya ingin mencontohkan, Pak, saya ingin membuat pudintv2.local. Oke, akan saya contohkan langsung ya. Kita copy saja yang atas. Kita paste di bawahnya. Kita ingin menambah pudintv2.local. Oke. Sip. Ini juga kita tambah, kita edit 2.
kita edit juga jadi 2 dot lokal. Di sini kita edit 2 ya, kita buat satu buah folder baru ya. Kita buat satu buah folder baru, nanti Pudin TV 2 dot lokal. Oke, ini sudah kita edit. Ini sudah kita edit foldernya. Ini sudah kita edit, ini juga sudah kita edit. Kita klik save, simpen. Tugas kita yang kedua adalah masuk ke folder sini. Masuk ke folder htdoc, kita buat Pudin TV 2-nya foldernya. Kita klik new folder ya, klik teman-teman. Pudin TV 2. Oke, klik enter. Nah, supaya tidak terlalu melelahkan, kita copy saja indeks yang ada di sini, copy. Supaya kita tidak perlu mengoding-ngoding lagi, kita paste saja. Kita edit saja Notepad++ di sini, klik edit dulu. Di sini titelnya kita ganti jadi Pudin TV 2. Di sini kita ganti jadi Pudin TV 2. Ujungnya kita ganti jadi Pudin TV 3. Oke. Di sini kita save ya. Ini file index yang kita edit ini yang ada di dalam folder Pudin TV 2 ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita mengedit yang ada di sini, kita sudah menambahkan yang ada di sini ya. Jadi sekarang kita punya Pudin TV 1 Pudin TV 2 .lokal dan Pudin TV 1 .lokal. Oke. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah di host ini. Di host ini kita tambah lagi. Kita tambah lagi jadi Pudin TV 2. Oke. Kita simpan. Save. Oke. Jangan lupa teman-teman, di Pudin TV di hostess ini kita pindah ke Pudin TV 1 dulu. Karena filenya ada di sini. Kita copy teman-teman ya, karena kita tidak bisa menambah script di sana. Ingat ya, ini karena kendala saja. Kalau misalkan kalian bisa mengedit langsung di sini silahkan, tapi karena ini terjadi di komputer saya kendala, jadi saya harus mengeditnya langsung di sana dan saya paste di sini. Saya refresh di sini. Continue. Nah, oke. Sudah selesai, berarti kita di sini sudah mempunyai dua nama domain, Pudin TV 1 dan Pudin TV 2 ya. Selanjutnya kita restart lagi Apache-nya. Kita klik stop. Oke, tunggu beberapa 5 detik tuh. 2, 3, 4, 5. Kita start lagi. Oke, sudah selesai. Kita akan akses di sini. Ini Pudin TV 1 .lokal. Kita akses lagi. Pudin TV 2 .lokal. Jangan lupa tambahin di depannya tambahin http://2 Pudin TV 2 .lokal. Klik. Nah, teman-teman, di angka 112, di angka 2 23. Nih, ini Pudin TV 1, ini Pudin TV 2. Jadi kalian sudah mempunyai dua domain lokal dan dua folder untuk tempat kalian menyimpan project ya. Kalian ingin menginstal WordPress, ingin menginstal CodeIgniter atau apapun, silahkan di situ ya kan. Itu teman-teman, itu adalah virtual host sebagai yang ingin saya sampaikan buat teman-teman. Gimana, mudah kan teman-teman? Itu kan mudah. Silahkan jika ada pertanyaan kontak saya di sini, dan untuk mendukung saya silahkan bagikan video saya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung saya berkarya ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.